Liang Yushu terbangun dengan mata setengah tertutup, rambut kusut berantakan di bantalnya. Suasana kamar gelap hanya diterangi sinar matahari yang menembus tirai tipis. Ia menguap panjang tanpa sadar. Begitu mulutnya terbuka, dunia di sekitarnya tiba-tiba bergetar halus, seakan ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam tubuhnya. Di luar kamar, kota Gentian City tampak biasa. Jalan-jalan ramai, lampu neon berkedip, dan orang-orang tergesa-gesa. Namun, di mata Yushu, semuanya mulai melengkung seperti kaca yang diregangkan. Hembusan napasnya terasa berat. Setiap kali ia menguap lagi, ada kilatan cahaya di matanya, seperti ribuan dunia mini menari di balik pupilnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, bingung. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh wajahnya, merasakan denyut aneh yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Di luar jendela, seekor burung berwarna biru terang melesat dan seketika menghilang, meninggalkan jejak cahaya yang berputar. Yushu menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. "Ini, apa yang terjadi padaku?" gumamnya. Suara itu terdengar asing, bukan hanya karena keheranan, tapi juga karena nada itu mengandung gema dari dunia lain. Dia mencoba mengabaikannya dan membuka laptop. Layar menyala, tapi bukan halaman biasa yang muncul. Sebaliknya, terlihat peta dunia yang terus berubah, bercampur simbol-simbol asing yang bergerak sendiri. Yushu mencondongkan tubuh, mata terpaku pada satu titik yang berdenyut di peta itu. Ketika tangannya menyentuh layar, rasa dingin merayap sampai ke tulang sumsum. Tiba-tiba, ia menguap lagi. Kilatan cahaya dari matanya meledak sesaat, dan ia merasakan tubuhnya terangkat, seolah gravitasi tidak lagi mengikatnya. Di ruang yang tidak nyata itu, ribuan bayangan dunia menunggu. Ada hutan raksasa dengan cahaya hijau menyala, kota mekanis penuh robot yang berjalan sendiri, hingga lautan yang berkilauan seperti kaca cair. Yushu menutup mata, mencoba memusatkan diri. Namun, suara-suara asing mulai berdengung di kepalanya. Bisikan, tawa, bahkan tangisan dari dunia-dunia yang masuk. Setelah beberapa detik, ia membuka mata. Sekarang, ia tidak lagi di kamarnya. Ia berdiri di atas jembatan kayu, melayang di udara, dikelilingi kabut ungu dan pohon-pohon bercahaya. Angin membawa aroma tanah basah dan logam panas. Yushu menatap tangannya. Ada garis cahaya yang menyala di kulitnya, membentuk simbol asing yang berputar perlahan. "Ini, dunia lain?" bisiknya. Suaranya nyaris hilang di kabut yang berputar. Sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, sosok perempuan muncul di kejauhan. Rambutnya seperti gelombang air dan matanya berkilau seperti bintang. "Liang Yushu, kau sudah menyerap dunia pertama," kata perempuan itu dengan suara lembut tapi tegas. "Jika kau tidak berhati-hati, dunia-dunia itu bisa menelanmu, bukan sebaliknya." Yushu menelan ludah, jantungnya seperti berhenti sejenak. "Menyerap dunia?" tanyanya dengan suara parau. Perempuan itu mengangguk. "Setiap kali kau menguap, bagian dari dunia lain masuk ke dalam dirimu. Setiap dunia membawa kekuatan, tapi juga konsekuensi. Kau harus belajar mengendalikannya, atau kau akan hilang selamanya." Yushu memandang sekeliling, melihat bayangan lain yang bergerak di kabut, seolah menunggu giliran untuk masuk ke dalam dirinya. Ia merasakan takut, kagum, dan rasa penasaran bercampur menjadi satu. Ia menutup mata dan menghela napas panjang. Tanpa sadar, bibirnya sedikit bergerak. "Kalau begitu, aku harus mencobanya." Sebelum perempuan itu bisa memberi peringatan lagi, Yushu menguap sekali lagi. Cahaya menyala lebih terang, dunia-dunia di sekitarnya berputar liar, dan tubuhnya tersedot ke dalam pusaran tak berujung, menandai awal perjalanan yang tidak pernah bisa kembali ke kehidupan normal. Pusaran cahaya perlahan mereda, meninggalkan Liang Yushu terjatuh di tanah yang lembab dan berkilau. Bau tanah basah dan logam panas masih menempel di hidungnya. Ia membuka mata, menyadari dirinya kini berada di hutan raksasa. Pohon-pohon menjulang tinggi hingga kabut menutupi puncaknya. Cahaya dari dedaunan membentuk pola-pola aneh di tanah. Suara bisikan dari dunia lain masih terdengar di kepalanya, samar tapi terus memanggilnya. Yushu merasakan denyut asing di tangannya. Garis cahaya dari dunia yang ia serap pertama kali masih berputar perlahan. Di depan, makhluk kecil menyerupai rubah dengan ekor seperti aliran cahaya mendekat. Mata makhluk itu menyala biru, menatap Yushu penuh rasa ingin tahu tapi waspada. Yushu mengangkat tangan, ragu.
Aku tidak akan menyakitimu, gumamnya. Makhluk itu berhenti, kepala miring, seolah mengerti bahasa tubuhnya. Tiba-tiba, kabut di hutan bergerak cepat, membentuk bayangan gelap. Makhluk rubah itu melompat ke samping, dan Yushu menatap sosok tinggi bertubuh transparan yang tampak seperti bayangan manusia. "Jangan datang terlalu dekat, manusia." Suara bayangan itu bergema di kepalanya, seolah langsung masuk ke pikiran Yushu. Yushu mundur, jantungnya berdegup cepat. Aku tidak ingin berkelahi," teriaknya. Namun, bayangan itu hanya menatap diam, gelapnya seperti menelan cahaya sekitar. Tanpa ia sadari, Lianxi muncul dari balik kabut. Rambutnya yang gelap berkibar pelan, matanya fokus ke bayangan itu. "Yushu, jangan bergerak. Itu bukan sekadar makhluk biasa. Dunia ini hidup dan ia akan bereaksi terhadapmu." Yushu menatap Lianxi, bingung sekaligus lega. "Kau tahu tentang ini?" tanyanya dengan suara serak. Lianxi mengangguk tipis. "Aku bisa merasakan aliran dunia-dunia di dalam dirimu. Makhluk itu merespons energi yang kau bawa. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Bayangan itu mendekat perlahan. Tanah di bawahnya pecah dan bergetar. Yushu merasa tubuhnya berat, seolah gravitasi dunia ini berbeda dari dunia nyata. Makhluk rubah melompat di antara mereka, mengeluarkan cahaya biru yang menyilaukan. Bayangan itu mundur sejenak, seolah takut, tapi kemudian menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Yushu menatap tangan kanannya. Garis cahaya dunia yang pertama masuk bergetar seakan menunggu perintah. Ia menahan napas dan menyentuh garis itu, mencoba memusatkan pikirannya. Cahaya memancar dari tangannya, membentuk perisai tipis di depannya. Bayangan itu menabrak perisai, terdengar suara dentuman keras, dan Yushu tersentak mundur. "Bagus," Lianxi berbisik, "kau mulai merasakan kontrol. Tapi jangan terlalu lama mengandalkan dunia yang masuk, itu bisa membakar energimu sendiri." Yushu menarik napas dalam-dalam. "Aku harus memahami mereka, semua ini." Suara Yushu terdengar lebih tegas daripada sebelumnya, meski tubuhnya masih gemetar. Makhluk bayangan itu mundur beberapa langkah, namun matanya tetap menatap Yushu, menilai. Yushu merasakan napasnya tersengal, tapi ada rasa kepuasan aneh. Ia berhasil menahan serangan pertama dunia ini. Lianxi mendekat, menaruh tangan di pundak Yushu. "Setiap dunia punya hukum sendiri. Kau harus belajar menyesuaikan diri. Jika kau kehilangan ritme, dunia itu bisa menelanmu." Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah. Cahaya ungu dan hijau berpadu, membentuk aurora yang aneh, dan dari cahaya itu muncul portal kecil, mengisyaratkan dunia lain menunggu. Yushu menatap portal itu, jantungnya berdegup kencang. "Jadi, ini baru permulaan?" tanyanya. Lianxi mengangguk, wajahnya serius. "Ya, dan setiap langkahmu ke depan akan lebih berbahaya. Tapi kau punya potensi yang jarang dimiliki siapapun. Kau harus percaya pada dirimu sendiri, Yushu." Yushu menelan ludah, merasakan energi dari dunia pertama yang masih berputar di dalam tubuhnya. Ia menatap bayangan gelap yang masih menunggu, lalu portal di atas kepala. Pilihan ada di depannya, dan dunia-dunia itu menunggu untuk dimasuki. Dengan napas dalam, Yushu mengangkat tangan dan melangkah maju. Cahaya dari tubuhnya bercampur dengan cahaya dunia, dan langkah pertamanya ke dunia lain dimulai, menandai perjalanan yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Langkah Yushu terasa aneh. Setiap kali kakinya menyentuh tanah kabut, garis cahaya di tubuhnya berdenyut seperti detak jantung dunia itu sendiri. Bayangan gelap di depannya bergerak lebih cepat, memutar tubuhnya seolah ingin menelan Yushu dengan jurus yang tak bisa ia pahami. "Tenang, kendalikan energimu," bisik Lianxi berdiri di sampingnya meski tubuhnya tidak sepenuhnya nyata, seolah menembus dimensi dunia itu. Yushu menelan ludah dan menutup mata sesaat. Ia merasakan dunia pertama yang masuk ke tubuhnya, mengalir melalui garis-garis cahaya, membisikkan pola-pola yang harus ia ikuti. Ketika ia membuka mata, tangan kanannya memancarkan cahaya biru pekat. Cahaya itu terbentuk menjadi pedang energi tipis tapi tajam, cukup untuk menahan serangan bayangan gelap. Bayangan itu menabrak pedang Yushu dan dentuman keras terdengar. Tanah retak di sekelilingnya dan kabut berputar liar. Yushu terhuyung mundur beberapa langkah
Tapi makhluk bayangan itu juga terlihat terkejut. Ia menatap Yushu dengan mata gelap berputar seakan menilai kekuatannya. Jangan berhenti sekarang, teriak Lianxi, suaranya menembus kabut. Gunakan dunia yang ada dalam dirimu, jangan takut. Yushu menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat kedua tangannya. Cahaya dari tubuhnya meledak, menciptakan perisai melingkar yang menahan serangan bayangan itu sementara ia memusatkan kekuatan dari dunia pertama. Pedang energi di tangannya berubah bentuk menjadi cambuk cahaya yang menari mengikuti gerakan bayangan. Ia memukul bayangan itu yang akhirnya terlempar beberapa meter ke belakang, meninggalkan bekas goresan bercahaya di tanah. Makhluk rubah biru muncul kembali, melompat di pundak Yushu dan mengeluarkan suara nyaring seperti tawa kecil, seolah memberi semangat. Ini luar biasa, gumam Yushu sambil menatap tangannya yang bercahaya. Tubuhnya terasa ringan, energi dunia pertama seperti menyatu dengannya. Bayangan gelap itu kembali maju, lebih cepat dari sebelumnya. Namun kali ini, Yushu sudah siap. Ia menyesuaikan langkah, memutar pedang cambuk cahaya, dan memukul bayangan itu lagi. Dentuman keras terdengar, dan kabut sekeliling pecah menjadi serpihan cahaya ungu. Yushu merasa tubuhnya bergetar hebat, namun ia menahan diri, berfokus pada ritme dunia-dunia yang masuk ke dalamnya. Lianxi melangkah lebih dekat, wajahnya serius. Yushu, kau baru menguasai sebagian kecil. Setiap dunia yang kau serap punya hukum sendiri. Jika kau terlalu mengandalkan satu dunia, kau bisa kehilangan kendali. Yushu menatap bayangan itu, lalu menatap cahaya di tangannya. Ia mengangguk pelan. Aku harus menyelaraskan semuanya, bukan hanya satu dunia. Bayangan itu mengerang, tampak kesakitan, seolah merasakan aliran energi dari beberapa dunia dalam satu tubuh Yushu. Ia berputar di udara dan menyerang dengan kecepatan liar. Yushu mengangkat pedang cambuk, mengalirkan energi dari dunia pertama dan dunia flora yang samar masuk ke dalam pikirannya. Cahaya bercampur menjadi pola yang menari di udara, menahan serangan bayangan. Sekilas, Yushu melihat bentuk portal lain terbuka di atas kabut. Dunia kedua menunggu, memancarkan cahaya hijau dan ungu yang hipnotis. Makhluk bayangan itu menatap portal itu sejenak, kemudian menoleh ke Yushu, seolah berkata, "Jika kau masuk ke portal itu, kau akan menghadapi dunia yang lebih berbahaya." Yushu menghela napas, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Lianxi. "Aku harus melangkah, bukan?" Lianxi mengangguk tipis. "Ya, tapi ingat, setiap langkah akan meninggalkan jejak di tubuhmu. Dunia yang kau serap akan mengubahmu. Jangan lupakan siapa dirimu sendiri." Yushu menatap bayangan gelap itu sekali lagi, kemudian menatap portal yang berputar di atas. Dengan napas dalam, ia melompat ke portal itu. Cahaya dari tubuhnya meledak sekejap, membawa dirinya ke dunia kedua, di mana hukum fisika berbeda dan makhluk baru menunggu. Yushu terjatuh di tanah yang keras namun berkilau, berbeda dari hutan kabut sebelumnya. Bau asam dan logam panas menyengat hidungnya. Dia menatap sekeliling. Dunia ini dipenuhi kota mekanis yang menjulang, menara besi dan roda gigi raksasa berputar di udara. Langitnya berwarna perak dengan kilatan energi biru menyala. Makhluk aneh berkeliaran di jalanan. Robot setengah organik dengan mata lampu merah dan tubuh yang berbunyi gesekan logam. Mereka tampak penasaran sekaligus waspada. Yushu menelan ludah, garis cahaya di tangannya berdenyut hebat. Ia merasakan hukum dunia ini berbeda. Gravitasi, suhu, dan energi mengalir tidak seperti sebelumnya. "Ini dunia mekanis?" gumamnya, mencoba memahami lingkungan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya yang cepat memudar. Tiba-tiba, satu robot mendekat, mengeluarkan suara logam yang berderak. "Intruder detected," suaranya bergema mekanis. Yushu mundur, panik. Aku tidak ingin berkelahi," serunya. Tapi robot itu tidak berhenti, meluncur dengan roda raksasa di kaki-kakinya. Lianxi muncul di sampingnya, matanya fokus pada gerakan robot. "Yushu, jangan gunakan semua kekuatanmu sekaligus. Dunia ini bereaksi terhadap energimu. Gunakan ritme, bukan kekerasan." Yushu menelan ludah, lalu menyalurkan energi dari dunia pertama dan flora yang samar terserap ke tangannya. Cahaya bercampur menjadi bola energi yang berputar perlahan. Robot itu menyerang lagi.
Bola energi Yushu memancarkan gelombang cahaya, menahan serangan logam dengan dentuman keras. Pecahan roda gigi berterbangan ke udara. Bagus, Lianxi berbisik. Kau mulai menyesuaikan diri, tapi jangan lengah. Hukum dunia ini tidak linear. Energi yang berlebihan bisa membuatmu meledak. Yushu menatap tangan kanannya. Cahaya biru dan hijau berputar liar seakan memberi sinyal dunia-dunia lain menunggu untuk dimanfaatkan. Di kejauhan, portal kecil muncul di atas kota mekanis. Cahaya ungu dan merah berputar di langit. Itu mungkin jalan keluar, gumam Yushu. Namun sebelum ia melangkah, robot lain muncul, lebih besar, berlapis besi tebal, matanya bersinar merah pekat. Gerakan mekaniknya mengeluarkan getaran yang membuat tanah retak. Yushu mengangkat bola energi, mencoba mengalirkan ritme dunia yang terserap ke dalamnya. Bola itu berubah menjadi cambuk cahaya panjang, menahan serangan robot besar. Dentuman keras terdengar dan Yushu tersentak mundur. Cahaya dari tubuhnya bergetar, sebagian energi dunia lain berbaur, membuat tubuhnya lelah. Yushu fokus, Lianxi menegur. Dunia ini menuntut keselarasan. Kau tidak bisa meniru teknik dunia lain, kau harus menyatu dengan hukum di sini. Yushu menutup mata, menarik napas dalam, mencoba menyelaraskan diri. Garis cahaya dari dunia mekanis yang terserap mulai menari di tangannya, membentuk pola unik yang menguatkan cambuk cahaya. Ia membuka mata, cambuk cahaya menari mengikuti gerakan robot besar. Dengan satu pukulan tepat, robot itu terlempar ke dinding kota, menciptakan ledakan percikan logam yang besar. Makhluk robot kecil yang sebelumnya menatapnya kini berputar di udara, seolah memberi tanda hormat. Yushu tersenyum tipis, merasakan sedikit percaya diri. Di atas kota, portal ungu merah semakin besar, berputar liar, seperti menunggu ia melompat. Yushu menatapnya, jantung berdegup kencang. Ia tahu, dunia ketiga menunggu, lebih berbahaya dan tak terduga. Dengan napas dalam, Yushu melangkah maju. Cambuk cahaya berputar di tangannya. Portal menyala terang, memanggilnya ke tantangan berikutnya. Petualangan yang akan menguji batas kemampuan dan identitasnya. Yushu melompat ke dalam portal, tubuhnya diselimuti cahaya ungu merah yang berputar liar. Tubuhnya terasa ringan, tapi setiap serabut ototnya tegang, seolah gravitasi dan waktu berubah seketika. Ketika ia mendarat, ia menemukan dirinya di sebuah padang luas yang tampak seperti kaca cair. Permukaannya memantulkan langit ungu tua, tapi sesekali retakan cahaya muncul, membentuk pola-pola geometris yang bergerak sendiri. Di kejauhan, pegunungan terapung melayang, menantang hukum gravitasi. Sungai-sungai memutar di udara, dan awan membentuk spiral yang berputar cepat, seakan menari dengan irama dunia ini. Yushu menatap tangannya, garis cahaya dari dunia sebelumnya berdenyut samar. Ia bisa merasakan dunia ketiga ini memiliki ritme yang jauh berbeda. Hukum fisik tidak linier dan energi terus berubah. Tiba-tiba, makhluk muncul dari permukaan kaca cair. Bentuknya seperti manusia, tapi kulitnya transparan, dan di dalam tubuhnya terlihat dunia mini yang berputar. Mata mereka bersinar ungu pekat. Yushu mundur, jantung berdegup kencang. Ini makhluk dari dunia ketiga, gumamnya. Makhluk itu bergerak cepat, melayang di udara, dan menyerang dengan tangan seperti cambuk cahaya. Gerakannya sulit diprediksi. Setiap serangan meninggalkan jejak pola geometris di udara. Yushu mencoba memanggil energi dari dunia sebelumnya, tapi ritme dunia ketiga terlalu asing. Bola cahaya di tangannya bergetar liar, hampir pecah. Yushu, suara Lianxi terdengar, seperti datang dari arah yang tak terlihat. Jangan memaksakan cara lama. Kau harus menyatu dengan hukum dunia ini, bukan melawannya. Yushu menutup mata sejenak, mencoba merasakan aliran energi dunia ketiga. Perlahan, cahaya di tangannya berubah bentuk, menyesuaikan diri dengan pola geometris yang menari di udara. Saat membuka mata, cambuk cahaya yang baru terbentuk mengikuti gerakan makhluk itu dengan presisi. Setiap pukulan menahan serangan, tapi bukan untuk menghancurkan, hanya menyeimbangkan energi. Makhluk itu berhenti sejenak, seolah menghargai kemampuan Yushu. Namun, tiba-tiba dari langit muncul makhluk kedua, lebih besar, dengan tubuh transparan dan planet mini yang berputar di dalamnya. Yushu menelan ludah, menyadari dunia ketiga jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya.
Garis cahaya di tubuhnya berdenyut kencang, seolah memperingatkan bahwa terlalu lama berada di sini bisa merusak tubuh dan pikirannya. Fokus, jangan kehilangan dirimu sendiri. Bisik Lianxi muncul dari kabut yang tiba-tiba muncul di sekeliling. Yushu menarik napas dalam, menyatu dengan ritme dunia ketiga. Ia merasakan aliran energi makhluk-makhluk di sekitarnya, dan perlahan cambuk cahaya menyesuaikan panjang, warna, dan pola setiap serangan. Makhluk kedua menyerang dengan kecepatan tinggi. Yushu menari mengikuti pola, melawan bukan dengan kekerasan, tapi dengan ritme yang harmonis. Ledakan cahaya muncul di udara, membentuk spiral ungu yang menenangkan dan menakutkan sekaligus. Makhluk pertama mundur dan sejenak keduanya berhenti menatap Yushu. Ia merasakan energi dunia ketiga berinteraksi dengan energi dunia lain di dalam tubuhnya, menciptakan resonansi yang unik. Tiba-tiba, portal kecil muncul di udara, lebih berwarna dan bercahaya daripada sebelumnya. Lianxi menunjuk ke arah portal itu. Itu jalan keluar, tapi hati-hati, dunia keempat menunggu dengan hukum yang lebih liar lagi. Yushu menatap portal itu, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu setiap dunia yang ia serap meninggalkan jejak di tubuh dan pikirannya. Tapi ia tersenyum tipis, merasakan percaya diri baru. Dengan napas dalam, Yushu melangkah ke portal, cambuk cahaya mengikuti gerakan tangannya. Cahaya ungu merah bercampur dengan pola geometris dunia ketiga menandai transisi menuju tantangan berikutnya, dunia keempat yang akan menguji batas kemampuan dan identitasnya. Yushu jatuh ke tanah yang terasa panas seperti lava, tapi tidak terbakar. Udara di sekitarnya bergetar, beraroma sulfur dan ozon. Dia menatap sekeliling. Dunia keempat dipenuhi gunung berapi aktif, sungai lava mengalir di antara bebatuan raksasa, dan langit merah gelap diselimuti asap tebal. Setiap langkahnya meninggalkan bekas jejak cahaya, tapi tanah panas memaksa kakinya bergerak hati-hati. Garis cahaya di tubuhnya berdenyut, menyesuaikan diri dengan hukum dunia yang keras ini. Tiba-tiba, dari salah satu sungai lava, muncul makhluk berbentuk naga dengan sisik magma yang berkilau. Mata makhluk itu berwarna oranye terang, menatap Yushu dengan amarah dan rasa ingin tahu. Yushu mundur, jantungnya berdegup kencang. Ini, naga lava, gumamnya, tak percaya pada yang dilihatnya. Makhluk itu mengeluarkan raungan dan udara di sekitarnya bergetar. Panas dari tubuhnya membuat atmosfer sekitar terasa seperti tekanan yang berat di dada. Lianxi muncul di sampingnya, rambutnya berkibar di udara panas. Yushu, jangan mencoba menyerang dulu. Dunia ini menguji keselarasanmu. Jika kau memaksa, kau akan hancur. Yushu menelan ludah, merasakan garis cahaya di tubuhnya berubah warna menjadi oranye pekat, berdenyut selaras dengan panas dunia ini. Naga magma itu mendekat, gerakannya lambat tapi berat. Setiap langkah meninggalkan retakan cahaya di tanah lava yang panas. Yushu mencoba memanggil energi dari dunia sebelumnya, tapi pola dunia keempat terlalu ekstrem. Bola cahaya di tangannya hampir pecah karena ketidakseimbangan energi. Fokus. Rasakan alirannya, bukan lawannya. Bisik Lianxi, suaranya terdengar seperti bergema melalui udara panas dan abu. Yushu menutup mata, menarik napas dalam, dan merasakan ritme dunia. Garis cahaya oranye di tubuhnya menari mengikuti getaran magma dan panas yang mengalir di sekitar naga. Ketika membuka mata, tangannya memancarkan cambuk cahaya oranye, menari mengikuti gerakan naga. Setiap pukulan tidak menghancurkan, tapi menyeimbangkan energi di sekeliling. Naga itu berhenti sejenak, seperti mengamati Yushu, kemudian mengeluarkan semburan magma kecil. Yushu menari, cambuk cahaya menahan serangan itu tanpa meledak. Bagus, Lianxi berbisik, kau mulai menguasai dunia ini, tapi jangan lengah. Setiap dunia selanjutnya akan lebih keras, lebih liar. Dari langit, lava dan api membentuk spiral, menciptakan portal bercahaya merah jingga yang berputar liar. Lianxi menunjuk ke arah itu. Itu jalanmu ke dunia berikutnya, tapi hati-hati, dunia kelima akan berbeda sama sekali. Yushu menatap portal itu, jantungnya berdegup kencang. Panas, lava, dan cahaya di sekitarnya seolah menantang dirinya untuk melangkah. Ia menelan ludah, lalu melangkah maju. Garis cahaya di tubuhnya menari. Cambuk cahaya mengikuti gerakan tangannya, siap menghadapi dunia berikutnya. Naga magma mengeluarkan raungan terakhir.
seolah memberi restu atau menguji keberaniannya. Yushu tersenyum tipis, merasakan dirinya tumbuh lebih kuat. Dengan napas dalam, ia melompat ke portal merah jingga, cahaya bercampur dengan energi dunia lava, menandai langkahnya ke tantangan dunia kelima yang misterius dan menakutkan. Yushu mendarat di permukaan yang terasa seperti kaca tipis, berkilau dengan warna ungu gelap dan biru, seolah langit malam tumpah ke bumi. Di sekelilingnya, lanskap berubah setiap detik. Gunung muncul dan lenyap, pohon-pohon melengkung dengan cabang tak beraturan, dan sungai yang mengalir berlawanan dengan gravitasi. Ini dunia kelima? Gumam Yushu sambil menatap garis cahaya di tangannya yang berdenyut lembut, menyesuaikan diri dengan hukum yang berubah-ubah. Suara-suara asing terdengar dari udara tipis. Tawa, tangisan, bisikan, semuanya bercampur dan menggema di kepalanya. Setiap suara terasa nyata, seolah ada makhluk yang mengintip dari bayangan pikirannya sendiri. Lianxi muncul di sampingnya, wajahnya serius. Dunia ini lebih berbahaya karena menembus pikiranmu. Kau harus tetap sadar siapa dirimu, atau dunia ini akan menelanmu dari dalam. Yushu menelan ludah. Ia merasakan tubuhnya berat, pikirannya seperti terpecah-pecah antara realita dan ilusi. Garis cahaya di tubuhnya berdenyut cepat, hampir tidak stabil. Tiba-tiba, bayangan manusia muncul, tapi wajahnya selalu berubah setiap kali Yushu menatapnya. Sosok itu menatapnya langsung ke mata, lalu lenyap sebelum Yushu sempat bereaksi. "Fokus, Yushu," teriak Lianxi. "Ini bukan tentang kekuatan fisik, kau harus menyelaraskan pikiranmu dengan dunia ini." Yushu menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia memusatkan energi dari dunia sebelumnya, dunia mekanis dan lava, dan mencoba menyelaraskan dengan gelombang dunia kelima. Cahaya di tangannya berubah bentuk menjadi pola lingkaran yang berputar, menciptakan perisai tipis yang menahan bayangan ilusi. Namun bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dan meniru gerakan Yushu. Yushu mundur, cambuk cahaya yang terbentuk dari garis energi menari di udara, menahan bayangan yang menyerang. Pola geometris dunia kelima membuat setiap gerakan harus presisi. Di kejauhan, portal berkilau muncul, berwarna hijau dan perak, tapi jaraknya terasa seperti melintasi jurang pikiran. Setiap langkah menuju portal terasa seperti melewati labirin mental. Yushu merasakan denyut asing di kepalanya. Dunia-dunia yang ia serap sebelumnya mulai berinteraksi, menciptakan resonansi yang membingungkan, tapi juga memberi kekuatan baru. Sosok bayangan itu mendekat lebih cepat, menyerang dengan tangan transparan yang menembus realita. Yushu menangkisnya dengan cambuk cahaya, tapi serangan itu menimbulkan ledakan ilusi yang hampir membuatnya tersesat. Lianxi mendekat, tangannya menyingkap kabut di sekitar Yushu. "Jangan hanya bertahan, gunakan harmonisasi semua dunia yang kau miliki, sadari siapa dirimu." Yushu menutup mata, mengambil napas panjang, dan merasakan ritme semua dunia yang terserap. Bola cahaya di tangannya berdenyut, bercampur dengan garis cahaya tubuhnya menjadi cambuk energi yang stabil. Ia membuka mata, menyerang bayangan dengan cambuk cahaya yang menari mengikuti pola ilusi dunia kelima. Setiap pukulan menetralkan serangan bayangan, mengembalikan sebagian kestabilan dunia ini. Bayangan itu mundur seolah menghormati keberanian Yushu. Namun, suara bergema di kepalanya. "Kau baru menguasai permukaan, ada yang menunggu di inti dunia ini." Yushu menatap portal hijau perak. Lianxi menunjuk ke arahnya. "Itu jalanmu ke dunia ke-6. Tapi ingat, dunia kelima akan meninggalkan bekas di pikiranmu. Jangan lupa siapa dirimu sendiri." Yushu menelan ludah, jantung berdegup kencang. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke portal, cambuk cahaya mengikuti gerakan tangannya, membawa dirinya ke tantangan berikutnya. Dunia ke-6 yang lebih liar dan berbahaya daripada sebelumnya. Yushu mendarat di dunia ke-6 dengan tubuh yang bergetar hebat. Sekelilingnya dipenuhi bebatuan terapung, awan berputar liar, dan sungai cairan biru menyala yang berkelok tanpa aturan gravitasi. Setiap langkah terasa berat sekaligus ringan. Hukum gravitasi di sini berubah-ubah setiap detik. Garis cahaya di tubuhnya menyesuaikan diri, berdenyut cepat mengikuti irama dunia. "Ini gila," gumam Yushu sambil menatap langit ungu kehijauan yang memantulkan bayangan planet kecil berputar di udara. Lianxi muncul dari kabut tipis, rambutnya berkibar.
Dunia keenam terkenal karena ekstremitasnya. Banyak yang hilang di sini karena mereka mencoba melawan hukum dunia, bukan menyatu dengannya. Yushu menelan ludah. Ia merasakan denyut energi semua dunia yang masuk ke tubuhnya, mencoba menyatukan ritme mereka dengan dunia ekstrem ini. Tiba-tiba, dari langit muncul makhluk setengah manusia setengah burung dengan sayap kristal transparan. Mata mereka seperti kaca, memantulkan cahaya dunia. Makhluk itu menatap Yushu seolah membaca pikirannya. Ia melesat turun dengan kecepatan luar biasa, menciptakan gelombang udara yang hampir membuat Yushu terseret. Yushu menangkis serangan dengan cambuk cahaya yang bercampur energi dunia sebelumnya. Ledakan cahaya menimbulkan riak di udara, membuat bebatuan terapung bergetar liar. Fokus pada hukum dunia ini, bukan serangan makhluk. Teriak Lianxi, suaranya terdengar seperti bergema dari segala arah. Yushu menutup mata, merasakan ritme dunia keenam. Ia menyesuaikan cambuk cahaya, membuat pola spiral yang menari mengikuti hukum gravitasi dan aliran udara di sekitarnya. Makhluk burung itu menyerang lagi, tapi kali ini Yushu berhasil menahan serangan dengan harmonisasi energi, membuat makhluk itu berhenti sejenak, menilai. Dari kejauhan, portal berwarna biru putih muncul, berputar liar di antara bebatuan terapung. Lianxi menunjuk ke arahnya. Itu jalan keluarmu. Tapi hati-hati, dunia ketujuh menunggu dengan hukum lebih liar lagi. Yushu menatap portal, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa setiap dunia yang ia serap meninggalkan jejak di tubuhnya, dan dunia keenam ini akan meninggalkan bekas ekstrim. Tiba-tiba, makhluk kedua muncul dari permukaan sungai cairan biru. Tubuhnya transparan, tapi di dalamnya terlihat aliran listrik menyala. Ia melesat ke arah Yushu, siap menyerang. Yushu mengangkat cambuk cahaya, menyatukan energi dunia sebelumnya untuk menstabilkan ritme tubuhnya. Bola cahaya berputar di tangannya, siap menghadapi serangan makhluk. Makhluk itu menyerang, dan ledakan cahaya serta listrik menghantam tanah, menciptakan retakan bercahaya di udara. Yushu menari mengikuti pola, memblok dan menyerang harmonis, bukan brutal. Lianxi melayang di sampingnya, wajahnya serius. Yushu, dunia keenam ini bukan hanya fisik. Makhluk-makhluknya membaca energi dan niatmu. Jika kau ragu, kau kalah sebelum menyerang. Yushu menarik napas panjang, merasakan energi semua dunia yang ada dalam tubuhnya bersatu dengan hukum dunia keenam. Cambuk cahaya berputar liar, menahan serangan terakhir makhluk itu. Makhluk burung dan listrik itu mundur, dan portal biru putih semakin besar, menunggu untuk Yushu melompat ke tantangan berikutnya. Yushu menelan ludah, jantung berdegup kencang. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke portal. Cambuk cahaya mengikuti gerakan tangannya, membawa dirinya ke dunia ketujuh, dunia yang lebih liar, lebih menantang, dan kemungkinan terbesar untuk menguji batas kekuatannya. Yushu melangkah keluar dari portal dan langsung merasakan gravitasi yang kacau. Tanah di bawahnya berputar, memutar dirinya ke segala arah. Langit di atasnya tampak seperti lautan gelap, penuh pusaran cahaya yang bergerak liar dan planet mini yang jatuh perlahan, lalu memantul ke udara tanpa alasan. Garis cahaya di tubuhnya berdenyut lebih cepat dari sebelumnya, mencoba menyesuaikan diri dengan hukum dunia ketujuh yang tidak menentu. Tiba-tiba, makhluk muncul dari pusaran cahaya. Bentuknya seperti manusia, tapi seluruh tubuhnya terbuat dari kristal hitam berkilau. Mata makhluk itu seperti cermin, memantulkan Yushu sendiri ke ribuan versi. Yushu mundur, jantungnya berdegup kencang. Ini menciptakan ilusi, gumamnya. Lianxi muncul di sampingnya, wajahnya serius. Dunia ketujuh terkenal dengan jebakan psikologisnya. Makhluk-makhluknya membaca pikiranmu, ketakutanmu, dan harapanmu. Kau harus tetap fokus pada dirimu sendiri. Makhluk kristal itu bergerak cepat, menciptakan bayangan Yushu lain di setiap langkahnya. Setiap bayangan menyerang dari arah berbeda, membuat sulit membedakan mana yang nyata. Yushu menarik napas dalam, cambuk cahaya di tangannya berputar mengikuti ritme dunia yang ia rasakan. Ia mencoba menyelaraskan energi semua dunia yang terserap di tubuhnya. Bayangan-bayangan itu menyerang bersamaan, tapi Yushu menari mengikuti pola mereka menggunakan energi yang stabil dari dunia keenam untuk menetralkan serangan. Makhluk itu mengerang, menciptakan gelombang energi yang membuat tanah dan udara di sekitarnya retak. Yushu menahan diri,
memusatkan pikiran agar tidak tersesat dalam ilusi. Di kejauhan, portal biru kehijauan muncul, memancarkan cahaya tenang tapi menantang. Lian Xi menunjuk ke arahnya. Itu jalan keluarmu. Tapi hati-hati, dunia ke-8 lebih liar lagi. Yushu menatap portal itu, garis cahaya di tubuhnya berdenyut stabil. Ia tahu setiap dunia yang terserap meninggalkan bekas di pikiran dan tubuhnya. Dan dunia ke-7 ini akan meninggalkan luka mental jika tidak berhati-hati. Makhluk kristal itu menyerang lagi. Kali ini menciptakan ratusan bayangan Yushu yang meniru setiap gerakannya. Setiap pukulan harus presisi untuk menetralkan semua bayangan. Yushu menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia merasakan aliran energi dari semua dunia yang ada dalam dirinya bersatu, membentuk ritme baru yang stabil. Ia membuka mata, cambuk cahaya, menari mengikuti pola bayangan kristal, memblok dan menangkis serangan dengan presisi sempurna. Bayangan-bayangan itu perlahan menghilang, makhluk kristal mundur, seolah menghargai keberanian Yushu. Lian Xi menatapnya, wajahnya lembut tapi serius. Kau mulai memahami arti harmonisasi energi, tapi ingat, ini baru permulaan. Dunia ke-8 akan menguji bukan hanya kekuatanmu, tapi identitasmu. Yushu menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap portal biru kehijauan, napasnya dalam dan mantap. Dengan langkah pasti, ia melangkah ke portal, cambuk cahaya mengikuti gerakannya, membawa dirinya ke dunia ke-8 yang lebih liar, lebih berbahaya, dan menuntut keberanian serta kontrol yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yushu mendarat di dunia ke-8 dengan tubuh yang gemetar hebat. Tanah di bawahnya berbentuk seperti kristal hitam tajam, berkilau, memantulkan cahaya ungu dan merah. Angin berputar liar di sekelilingnya, membawa serpihan kristal yang bergerak seperti duri melayang di udara. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas medan perang yang hidup. Garis cahaya di tubuhnya berdenyut lebih cepat dari sebelumnya, menyesuaikan diri dengan hukum dunia ini yang tidak hanya ekstrim secara fisik, tapi juga psikologis. Tiba-tiba, dari langit muncul makhluk mirip naga mekanis dengan sayap besi berkilau. Tubuhnya berlapis kristal dan setiap gerakan menimbulkan gelombang suara yang memekakkan telinga. Yushu mundur, jantungnya berdegup kencang. Ini naga mekanis, gumamnya sambil merasakan denyut energi dunia sebelumnya menyeimbangkan tubuhnya. Lian Xi muncul dari kabut tipis, rambutnya berkibar. Dunia ke-8 menguji kekuatan, keberanian, dan logikamu. Makhluk-makhluknya membaca energimu, gerakanmu, bahkan niatmu. Kau harus tetap fokus. Yushu menelan ludah, cambuk cahaya di tangannya berdenyut mengikuti ritme naga mekanis. Bola energi di tangannya mulai membentuk pola spiral yang menahan serangan. Makhluk itu menyerang dengan kecepatan luar biasa, sayap besinya menghancurkan permukaan kristal di tanah, menciptakan ledakan percikan cahaya. Yushu menari mengikuti pola gerakan naga, menangkis serangan dengan harmonisasi energi dari semua dunia yang ada dalam tubuhnya. Setiap pukulan menyeimbangkan energi sekitar, bukan menghancurkan. Di kejauhan, portal biru merah muncul di udara, berputar liar di antara serpihan kristal. Lian Xi menunjuk ke arahnya. Itu jalan keluarmu, tapi hati-hati, dunia ke-9 akan lebih liar dan lebih aneh lagi. Yushu menatap portal itu, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu dunia ke-8 ini akan meninggalkan bekas energi yang kuat di tubuh dan pikirannya. Makhluk naga mekanis menyerang lagi, kali ini dengan semburan energi kristal yang memotong udara. Yushu menangkisnya dengan cambuk cahaya, mengatur ritme energi agar tidak meledak. Lian Xi melayang di sampingnya, wajahnya serius. Yushu, kau harus menyatu dengan hukum dunia ini, bukan melawannya. Hanya harmonisasi yang bisa membuatmu bertahan. Yushu menarik napas dalam, merasakan aliran energi dari dunia sebelumnya dan menyesuaikannya dengan ritme naga mekanis. Cambuk cahaya berputar liar, menahan semburan energi. Makhluk itu mundur sejenak, tampak menilai keberanian Yushu sebelum menyerang lagi. Setiap serangan terasa seperti ujian fisik dan mental sekaligus. Yushu mengangguk tipis, merasakan dirinya lebih kuat. Ia mulai menyadari bahwa setiap dunia yang ia serap bukan sekadar kekuatan, tapi pelajaran tentang kendali diri dan harmonisasi energi. Portal biru merah semakin dekat, menunggu Yushu melangkah. Garis cahaya di tubuhnya stabil,
cambuk cahaya berputar mengikuti gerakan tangannya, siap menghadapi dunia ke-9. Dengan napas mantap, Yushu melangkah ke portal. Cahaya bercampur dengan energi naga mekanis dan dunia sebelumnya, menandai transisi menuju dunia ke-9 yang lebih liar, lebih misterius, dan penuh jebakan yang akan menguji seluruh kemampuan serta identitasnya. Yushu mendarat di dunia ke-9 dengan tubuh yang lelah tapi waspada. Tanah di bawahnya seperti kaca cair berwarna ungu dan hijau, memantulkan cahaya aneh dari langit yang berputar cepat. Setiap langkah terasa seperti menembus medan gravitasi yang berbeda, sementara angin berputar liar menciptakan pusaran di sekelilingnya. Garis cahaya di tubuhnya berdenyut cepat, menyesuaikan diri dengan hukum dunia yang liar dan penuh jebakan ini. Di kejauhan, makhluk muncul dari kabut hijau, bentuknya seperti manusia, tapi anggota tubuhnya terbuat dari rantai bercahaya, memutar dan menjerat udara di sekitarnya. Yushu menelan ludah. Makhluk rantai, gumamnya. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lianxi muncul di sampingnya, rambut hitamnya berkibar di angin pusaran. Dunia ke-9 terkenal dengan jebakan fisik dan psikologisnya. Makhluk-makhluk ini membaca energi dan ketakutanmu. Kau harus tetap fokus. Makhluk rantai itu menyerang, lemparan rantai bercahaya berputar cepat ke arah Yushu. Ia mengangkat cambuk cahaya untuk menangkis, tapi setiap pukulan harus presisi untuk menetralkan pola serangan. Yushu mencoba menyatukan energi semua dunia sebelumnya dalam tubuhnya, menciptakan harmonisasi sementara untuk menahan serangan makhluk itu. Serangan demi serangan datang dari berbagai arah. Yushu menari mengikuti pola rantai bercahaya, kadang melompat, kadang memutar cambuknya untuk memblok serangan. Di atasnya, portal ungu merah muncul, berputar liar di udara seolah menunggu langkah berikutnya. Lianxi menunjuk ke arahnya. Itu jalan keluarmu, tapi jangan lengah. Dunia ke-10 akan lebih ekstrim. Yushu menatap portal itu, garis cahaya di tubuhnya menyesuaikan diri dengan energi dunia ke-9. Napasnya panjang, ia menenangkan pikirannya agar tidak tersesat dalam jebakan psikologis. Makhluk rantai itu menyerang lagi, kali ini dengan gerakan yang lebih cepat dan pola tak terduga. Setiap gerakan membuat Yushu harus membaca ritme dunia secara instan. Yushu menutup mata sejenak, menyelaraskan energi dari dunia sebelumnya dengan ritme dunia ke-9. Cambuk cahaya di tangannya berputar membentuk pola kompleks, menahan semua serangan. Makhluk itu mundur, seolah menghargai kemampuan Yushu, tapi matanya masih menatap tajam. Setiap gerakan Yushu diikuti oleh bayangan-bayangan ilusi yang membingungkan. Lianxi menatap serius. Yushu, kau mulai memahami arti harmonisasi sejati. Tetapi ingat, ini hanya latihan untuk ujian sesungguhnya. Dunia ke-10 akan menguji seluruh identitasmu. Yushu menelan ludah, merasakan dirinya lebih matang dalam mengendalikan energi dan pikiran. Ia menatap portal ungu merah, jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke portal, cambuk cahaya berputar mengikuti gerakannya. Cahaya bercampur dengan energi dunia ke-9, membawa dirinya ke dunia ke-10 yang lebih liar, lebih berbahaya, dan lebih menantang daripada sebelumnya. Di portal, Lianxi menatapnya serius. Setelah dunia ke-10, aku akan memberitahumu rahasia besar tentang harmoni kosmik. Kau harus selamat melewati dunia ini terlebih dahulu. Yushu mengangguk pelan, tekadnya menguat. Dengan satu langkah terakhir, ia masuk ke portal. Tubuhnya diselimuti cahaya bercampur energi dunia sebelumnya, menandai awal dari ujian terbesar yang pernah ia hadapi. Yushu mendarat di dunia ke-10 dengan tubuh yang tegang. Di sekitarnya, tanah terbelah menjadi pulau terapung, saling terpisah oleh jurang tanpa dasar yang berputar liar. Langit berwarna merah kehitaman dipenuhi pusaran energi yang berdenyut cepat. Petir bercahaya, ungu menari di udara, menciptakan bayangan aneh di permukaan pulau-pulau. Garis cahaya di tubuh Yushu berdenyut lebih cepat dari sebelumnya, mencoba menyesuaikan diri dengan hukum dunia ini yang ekstrem. Tidak hanya fisik, tapi juga psikis. Tiba-tiba, makhluk muncul dari pusaran energi di atas jurang. Bentuknya seperti manusia, tapi seluruh tubuhnya transparan dan di dalamnya berputar planet mini bercahaya. Mata mereka menatap Yushu seolah menembus jiwanya. Yushu mundur, jantungnya berdegup kencang. Ini lebih aneh dari sebelumnya.
gumamnya sambil merasakan denyut energi dunia sebelumnya menyeimbangkan tubuhnya. Lian Qi muncul di sampingnya, wajahnya serius. Dunia ke-10 terkenal dengan ekstremitasnya. Makhluk-makhluknya membaca niat, energi, dan ketakutanmu. Kau harus tetap sadar siapa dirimu. Makhluk itu menyerang, gerakan mereka cepat dan tak terduga. Setiap serangan meninggalkan gelombang energi yang memutar udara dan bebatuan di sekitarnya. Yushu mengangkat cambuk cahaya, memusatkan energi dari semua dunia yang terserap dalam tubuhnya. Bola energi di tangannya membentuk pola spiral untuk menahan serangan. Makhluk itu menyerang bersamaan, menciptakan ilusi di sekeliling Yushu. Setiap bayangan seolah nyata, menyerang dari arah berbeda. Yushu menutup mata sejenak, menyelaraskan energi semua dunia dengan ritme dunia ke-10. Cambuk cahaya berputar mengikuti gerakan bayangan, menetralkan serangan satu persatu. Di kejauhan, portal bercahaya ungu biru muncul di udara, berputar liar di antara pulau terapung. Lian Qi menunjuk ke arahnya. Itu jalan keluarmu, tapi dunia ke-11 akan lebih liar lagi. Yushu menatap portal itu, garis cahaya di tubuhnya stabil. Ia menenangkan pikirannya agar tidak tersesat dalam ilusi makhluk dunia ke-10. Makhluk menyerang lagi, kali ini dengan energi yang lebih kuat dan lebih kompleks. Setiap gerakan Yushu harus tepat dan harmonis dengan hukum dunia ekstrem ini. Yushu mengatur napas, merasakan semua energi dunia yang terserap bersatu, membentuk ritme stabil. Cambuk cahaya di tangannya menari mengikuti pola makhluk, menahan serangan tanpa menghancurkan. Makhluk itu mundur, seolah mengakui kemampuan Yushu, tapi matanya masih menatap tajam. Bayangan dan pusaran energi di sekitarnya tetap menantang. Lian Qi menatap serius. Yushu, kau mulai memahami harmonisasi sejati. Tapi ingat, dunia ke-11 akan menguji identitasmu secara ekstrem. Kau harus tetap menjadi dirimu sendiri. Yushu menelan ludah, merasakan dirinya lebih matang dalam mengendalikan energi dan pikiran. Ia menatap portal ungu biru, jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke portal, cambuk cahaya berputar mengikuti gerakannya. Cahaya bercampur energi dunia ke-10, membawa dirinya ke dunia ke-11 yang lebih liar, lebih berbahaya, dan menuntut kemampuan serta ketahanan mental yang lebih tinggi. Di portal, Lian Qi menatapnya serius. Setelah dunia ke-11, aku akan mulai membuka rahasia terbesar tentang harmoni kosmik. Tapi kau harus selamat melewati dunia ini terlebih dahulu. Yushu mengangguk pelan, tekadnya menguat. Dengan satu langkah terakhir, ia masuk ke portal, tubuhnya diselimuti cahaya bercampur energi dunia sebelumnya, menandai awal dari ujian terbesar yang pernah ia hadapi. Yushu mendarat di dunia ke-11, sebuah padang luas yang tampak seperti kaca berwarna biru kehijauan. Tapi setiap langkah membuat permukaan retak dan bergetar. Langit di atasnya berputar liar, dipenuhi pusaran energi yang mengeluarkan cahaya ungu dan hijau. Setiap detik tampak seperti waktu melambat dan mempercepat secara bersamaan. Garis cahaya di tubuhnya berdenyut cepat, menyesuaikan diri dengan hukum dunia ini yang ekstrim dan tidak menentu. Tiba-tiba, makhluk muncul dari retakan permukaan. Bentuknya seperti manusia, tapi kulitnya bercahaya seperti aurora, dan anggota tubuhnya bisa memanjang dan berubah bentuk sesuai gerakan. Yushu mundur, jantungnya berdegup kencang. Ini lebih aneh dari dunia ke-10, gumamnya sambil merasakan energi dunia sebelumnya mencoba menstabilkan tubuhnya. Lian Qi muncul di sampingnya, wajahnya serius. Dunia ke-11 terkenal dengan jebakan psikis dan fisik yang bersamaan. Makhluk-makhluk ini membaca energi, niat, bahkan emosi. Kau harus tetap fokus pada dirimu sendiri. Makhluk itu menyerang dengan gerakan berkelok dan cepat. Setiap pukulan meninggalkan gelombang cahaya yang menyesatkan mata. Yushu mengangkat cambuk cahaya, memusatkan energi dari semua dunia yang terserap di tubuhnya. Bola energi di tangannya membentuk spiral stabil untuk menahan serangan. Makhluk itu menyerang lagi, menciptakan bayangan ganda dari Yushu di sekelilingnya. Setiap bayangan menyerang dari arah berbeda, membingungkan dan memaksa Yushu tetap waspada. Yushu menutup mata sejenak, menarik napas panjang, menyelaraskan energi semua dunia dengan ritme dunia ke-11. Cambuk cahaya berputar mengikuti pola makhluk, menetralkan serangan satu persatu. Di kejauhan, portal bercahaya hijau biru muncul di udara,
berputar liar di antara retakan permukaan. Lianxi menunjuk ke arahnya. Itu jalan keluarmu, tapi dunia kedua belas akan lebih ekstrim lagi. Yushu menatap portal itu, garis cahaya di tubuhnya stabil. Ia menenangkan pikirannya agar tidak tersesat dalam ilusi dan jebakan makhluk dunia ke-11. Makhluk menyerang lagi, kali ini dengan pola yang lebih kompleks dan gerakan lebih cepat. Setiap gerakan Yushu harus tepat dan harmonis dengan hukum dunia ekstrem ini. Yushu mengatur napas, merasakan semua energi dunia yang terserap bersatu, membentuk ritme stabil. Cambuk cahaya di tangannya menari mengikuti pola makhluk, menahan serangan tanpa menghancurkan. Makhluk itu mundur, seolah menghormati kemampuan Yushu, tapi matanya masih menatap tajam. Bayangan dan pusaran energi di sekitarnya tetap menantang. Lianxi menatap serius. Yushu, kau mulai memahami harmonisasi sejati. Tapi ingat, dunia kedua belas akan menguji identitasmu dan kesadaranmu secara ekstrem. Kau harus tetap menjadi dirimu sendiri. Yushu menelan ludah, merasakan dirinya lebih matang dalam mengendalikan energi dan pikiran. Ia menatap portal hijau biru, jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke portal, cambuk cahaya berputar mengikuti gerakannya. Cahaya bercampur energi dunia ke-11, membawa dirinya ke dunia kedua belas yang lebih liar, lebih berbahaya, dan menuntut ketahanan mental serta fisik yang lebih tinggi. Di portal, Lianxi menatapnya serius. Setelah dunia kedua belas, aku akan mulai mengungkap rahasia utama harmoni kosmik, tapi kau harus selamat melewati dunia ini terlebih dahulu. Yushu mengangguk pelan, tekadnya menguat. Dengan satu langkah terakhir, ia masuk ke portal, tubuhnya diselimuti cahaya, bercampur energi dunia sebelumnya, menandai awal dari ujian tersulit sejauh ini. Yushu mendarat di dunia kedua belas, dan seketika tubuhnya merasakan gravitasi yang berubah-ubah. Tanah di bawahnya tampak seperti cairan berwarna perak yang berputar sendiri. Langit di atas berwarna biru hitam, dipenuhi pusaran energi bercahaya hijau dan ungu. Setiap detik terasa seperti waktu melambat dan mempercepat secara bersamaan. Garis cahaya di tubuhnya berdenyut cepat, menyesuaikan diri dengan hukum dunia ini yang liar dan ekstrim. Tiba-tiba, makhluk muncul dari pusaran perak di tanah. Bentuknya seperti manusia, tapi kulitnya tembus pandang dan di dalamnya berputar planet-planet mini bercahaya. Yushu mundur, jantungnya berdegup kencang. Ini lebih aneh lagi. Gumamnya merasakan energi dunia sebelumnya mencoba menstabilkan tubuhnya. Lianxi muncul di sampingnya, wajah serius. Dunia kedua belas terkenal dengan jebakan ekstrem fisik dan psikis. Makhluk-makhluk ini membaca energi, niat, bahkan emosi terdalammu. Kau harus tetap fokus pada dirimu sendiri. Makhluk itu menyerang dengan gerakan cepat dan tak terduga. Setiap pukulan menciptakan gelombang energi yang mengacaukan gravitasi di sekitarnya. Yushu menangkis serangan dengan cambuk cahaya, memusatkan energi dari semua dunia yang terserap dalam tubuhnya. Bola energi di tangannya membentuk pola spiral stabil. Makhluk menyerang lagi, kali ini menciptakan bayangan Yushu lain di sekelilingnya. Setiap bayangan menyerang dari arah berbeda, memaksa Yushu tetap waspada. Yushu menutup mata sejenak, menarik napas panjang, menyelaraskan energi semua dunia dengan ritme dunia kedua belas. Cambuk cahaya berputar mengikuti pola makhluk, menetralkan serangan satu persatu. Di kejauhan, portal bercahaya merah perak muncul di udara, berputar liar di antara pusaran perak. Lianxi menunjuk ke arahnya. Itu jalan keluarmu, tapi dunia ke-13 akan lebih liar lagi. Yushu menatap portal itu, garis cahaya di tubuhnya stabil. Ia menenangkan pikirannya agar tidak tersesat dalam ilusi dan jebakan makhluk dunia ke-12. Makhluk menyerang lagi dengan energi lebih kompleks dan gerakan lebih cepat. Setiap gerakan Yushu harus tepat dan harmonis dengan hukum dunia ekstrem ini. Yushu mengatur napas, merasakan semua energi dunia yang terserap bersatu, membentuk ritme stabil. Cambuk cahaya di tangannya menari mengikuti pola makhluk, menahan serangan tanpa menghancurkan. Makhluk itu mundur, seolah menghormati kemampuan Yushu, tapi matanya masih menatap tajam. Bayangan dan pusaran energi di sekitarnya tetap menantang. Lianxi menatap serius. Yushu, kau mulai memahami harmonisasi sejati
Dunia ketiga belas akan menguji identitasmu, kemampuanmu, dan batas energimu. Kau harus tetap menjadi dirimu sendiri. Yushu menelan ludah, merasakan dirinya lebih matang dalam mengendalikan energi dan pikiran. Ia menatap portal merah perak, jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke portal, cambuk cahaya berputar mengikuti gerakannya. Cahaya bercampur energi dunia kedua belas, membawa dirinya ke dunia ketiga belas yang lebih liar, lebih berbahaya, dan menuntut ketahanan fisik serta psikis tertinggi. Di portal, Lianxi menatapnya serius. Setelah dunia ketiga belas, aku akan mengungkap rahasia terbesar harmoni kosmik. Kau harus selamat melewati dunia ini terlebih dahulu. Yushu mengangguk pelan, tekadnya menguat. Dengan satu langkah terakhir, ia masuk ke portal, tubuhnya diselimuti cahaya bercampur energi dunia sebelumnya, menandai awal dari ujian terakhir sebelum kebenaran harmoni kosmik terungkap. Yushu mendarat di dunia ke-15, dunia terakhir, yang tampak seperti ruang tak berbatas, bercahaya biru emas dengan pulau-pulau terapung bercahaya. Langit di atasnya penuh pusaran energi bercahaya, membentuk lingkaran raksasa yang memutar seolah memeriksa setiap gerakannya. Garis cahaya di tubuh Yushu berdenyut lebih cepat dari sebelumnya, menyatu dengan seluruh energi dunia yang ia serap. Di depan Yushu muncul Lianxi, tapi wajahnya kini berbeda. Lebih dewasa, mata menyala seperti kosmos yang penuh rahasia. Yushu, kata Lianxi dengan suara yang bergema, ini adalah dunia terakhir. Disinilah kau akan diuji, bukan hanya kekuatan, tapi dirimu sendiri. Tiba-tiba, di sekeliling mereka muncul makhluk dari semua dunia sebelumnya. Naga lava, burung kristal, rantai bercahaya, dan makhluk planet mini. Semuanya menatap Yushu. Yushu menelan ludah. Ini ujian terakhir, gumamnya, merasakan energi dunia-dunia lain berputar liar di tubuhnya. Lianxi mengangguk. Setiap dunia yang kau masuki adalah pelajaran. Dan sekarang, kau harus menghadapi keselarasan tertinggi, harmoni kosmik. Dari pusaran cahaya di langit, muncul sosok raksasa bercahaya, tubuhnya berlapis aura emas dan biru. Sosok itu adalah entitas utama harmoni kosmik, menatap Yushu dengan mata kosmik yang menembus jiwa. Makhluk itu berbicara, suaranya menggema di seluruh dunia. Yushu, kau telah menyerap dunia-dunia lain dan harmonisasinya. Tapi bisakah kau menyelaraskan diri dengan seluruh kosmos? Yushu merasakan garis cahaya di tubuhnya berdenyut liar. Setiap dunia yang ia serap menuntut identitasnya sendiri. Ia harus menyeimbangkan semuanya tanpa kehilangan jati diri. Lianxi melangkah ke samping menatap Yushu. Ingat, harmoni kosmik bukan hanya kekuatan, itu adalah keseimbangan. Kau harus memahami dirimu sendiri, bukan hanya energi dunia-dunia lain. Yushu menarik napas panjang, menutup mata. Ia merasakan energi dunia-dunia yang terserap bersatu, membentuk ritme tunggal di dalam tubuhnya. Makhluk kosmik itu mengangkat tangannya, menciptakan pusaran cahaya yang memutar liar di udara. Setiap gerakan membuat dunia di sekitarnya berguncang. Yushu membuka mata. Cambuk cahaya di tangannya bersinar luar biasa, menari mengikuti ritme harmonisasi dalam tubuhnya. Cahaya itu bercampur dengan energi semua dunia, menjadi satu kesatuan yang stabil. Makhluk kosmik itu mengeluarkan raungan cahaya, menguji kestabilan Yushu. Bayangan dari semua dunia sebelumnya muncul, mencoba menggoyahkan konsentrasinya. Yushu menatap bayangan-bayangan itu dan dengan tegas berkata dalam hati, "Aku adalah diriku sendiri. Aku menyerap dunia-dunia ini, tapi aku tetap Yushu." Cambuk cahaya di tangannya meledak menjadi gelombang energi yang menyatukan semua makhluk dan bayangan di sekitarnya, menenangkan kekacauan di dunia terakhir. Makhluk harmoni kosmik menatapnya, dan tiba-tiba tubuhnya melebur menjadi cahaya yang terang. Suara lembut bergema. Kau telah lulus, Yushu. Kau memahami harmonisasi sejati, keseimbangan antara dirimu dan dunia-dunia lain. Lianxi tersenyum tipis. Sekarang, kau tahu rahasia kami. Harmoni kosmik bukan tentang dominasi, tapi penyelarasan. Kau telah menjadi penjaga keseimbangan antar dunia. Yushu menatap langit, biru emas, jantungnya berdegup kencang. Cahaya dari semua dunia yang ia serap berputar di sekelilingnya menyatu menjadi satu aura stabil yang menandai kekuatannya. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke tengah dunia terakhir.
cambuk cahaya di tangannya bersinar, menandai perjalanan panjang yang telah mengubahnya selamanya. Dari seorang pemuda biasa menjadi pengendali harmoni kosmik sejati.